Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menjawab kegaduhan ini ya. Jadi ceritanya ini kan lagi rame ada sumpah pocong. Cuman kalau bicara dalam Islam, sumpah pocong itu tidak diajarkan di dalam Islam. Tapi kalau kita bersumpahnya itu mengatasnamakan Allah, itu ada di dalam ajaran Islam. Bahkan pada saat kita terjadi deadlock, ya kita bicara deadlock, ada suatu perdebatan dan deadlock, itu ada satu cara yang dilakukan yaitu dengan sumpah mubahalah. Sumpah mengatasnamakan Allah. Tapi ini resikonya besar, Pak, gitu. Resikonya adalah kehancuran dari sebuah kaum sebenarnya. Dan ini juga ada di dalam Quran. Apa Qurannya? Itu adalah Ali Imran ayat 61. Gitu. Nah, apakah Rasulullah juga pernah mengajarkan hal ini? Rasulullah pernah melakukan sumpah mubahalah ini. Dikumpulkanlah anaknya, cucunya di pangku. Nah, kebetulan ada suatu kaum yang berdebat dan tidak percaya mereka. Akhirnya Rasulullah datang dengan duduknya seperti saya ini. Itu memangku cucunya, disaksikan oleh anak dan mantunya. Beliau berani melakukan sumpah mubahalah. Karena Rasulullah begitu seriusnya melakukan sumpah mubahalah ini, akhirnya lawannya tidak berani karena ada resiko di situ. Resikonya adalah kehancuran dari kaumnya itu sendiri. Akhirnya tidak terjadi dan percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, yang dilakukan teman-teman, saya tidak tahu secara filosofinya teman-teman melakukan sumpah pocong yang kemarin kejadiannya. Tapi kalau dari bahasa, dari syariatnya dia bicaranya menggunakan sumpah mubahalah. Nah, sumpah mubahalah ini sumpah di hadapan umum, di hadapan kelompoknya dia. Ada saudaranya, ada teman-temannya, ada masyarakat yang dia bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang dia ucapkan itu benar. Nah, dengan harapan ini pasti ya, dengan harapan bahwa orang yang tidak benar dilawannya itu kena laknat dari Allah. Itu tuh tujuan utamanya, mungkin dia bicaranya begitu. Ya. Sumpah pocong yang dilakukan ini kan ingin membuktikan kalau dia itu merasa benar ya. Jadi hukumnya seperti apa sih dalam Islam? Apakah dikatakan musyrik, kafir, atau haram, atau apa seperti apa? Sebenarnya sih boleh saja. Bersumpah atas nama Allah itu boleh. Tapi secara adatnya dia melakukan dengan cara adat tadi, gitu. Dengan cara adat memakai yang seperti orang meninggal. Itu secara filosofinya adalah berpikir kalau sampai dia itu bohong, kalau dia yang bersumpah itu bohong, dia akan mati, Pak. Dia akan dilaknat Allah dalam waktu 1 tahun, di bawah 1 tahun, gitu. Tapi karena dia keyakinannya dia benar, itu berharap bahwa orang yang dilawannya itu juga mati. Orang yang dilawannya itu juga akan kena laknat Allah, gitu. Tapi kalau bicara ini boleh atau tidak dilakukan, harusnya boleh. Tapi harusnya tidak perlu dengan pakai pocong, sumpah mubahalah aja. Dengan bahwa saya bersumpah demi Allah, gitu, dengan disaksikan banyak orang. Nah, karena untuk meyakinkan dengan polanya itu pakailah budayanya ini, budaya di Jawa memakai pocong, gitu. Jadi itu filosofinya begitu ya, Pak ya. Jadi ya memang sudut pandangnya beda-beda. Ada yang bicara ini kafir, ada yang bicara ini bid'ah, ada yang bicara boleh, ada ini macam-macam. Nah, itu tergantung sudut pandangnya masing-masing, gitu. Tapi kalau saya menganjurkan lebih baik tidak melakukan itu, gitu. Lakukanlah yang kita sesuai syariat aja. Kita datang melakukan sumpah mubahalah, kita dengan duduk bersama semuanya, disaksikan semuanya, bersumpah demi Allah apa yang dilakukan itu adalah benar, sudah cukup sebenarnya. Tanpa harus ada ritual pakai bunga, terus kemudian dipakai kafan, gitu. Artinya sebenarnya sumpah ini tuh bukan hal yang menjadi suatu masalah ya, Gus? Iya, nggak ada yang masalah. Sumpahnya tidak masalah. Bentuk ritualnya mungkin jadi perdebatan. Ya. Ya. Banyak nih para netizen ya kan menyatakan bahwa musyrik, tapi kan dari sisi Allah itu kan yang dianggap bukan musyrik, sumpah pocong itu. Sekarang musyriknya dari musyrik mananya? Itu bersumpah dengan Allah. Iya. Tidak ada yang musyrik di situ, Pak. Itu yang saya bilang tadi, itu cara ritualnya memakai bunga, memakai kafan, yang itu memang tidak diajarkan Rasulullah. Ya diajarkan Rasulullah sumpah mubahalah seperti saya duduk ini, gitu. Duduk begini, dikumpulkan dengan banyak masyarakatnya,
bersumpah demi Allah bahwa apa yang dilakukan itu benar, apa ilmu yang diajarkan itu benar, di situ kuncinya. Tapi Ustaz, ada nggak nanti akhir dari cerita sumpah ini mendatangkan musibah? Kalau yang diajarkan Rasulullah ini kan agak berbedanya begini Pak. Saya ini siapa? Gitu kan? Mereka itu siapa? Rasulullah siapa? Apakah doa kita ini memang pasti dijabah sama Allah? Ya berharap doa kita pasti dijabah sama Allah. Tapi kekuatan keyakinan kita, kebenaran kita itu yang tahu kan kita sama Allah lah. Tapi kalau Rasulullah melakukan itu sudah pasti benar karena beliau itu Rasulullah. Tidak ada yang berani melawan itu. Nah, sedangkan kita, apakah nanti efeknya terjadi dalam waktu 1 tahun atas sumpah mubahalah itu kita tidak ada yang tahu, itu Allah alam. Gitu. Nah itu yang mungkin kalau dari sudut pandang saya, karena ini negara hukum, nah balik pasti pertanyaan ke situ kan, karena ini negara hukum, jadi idealnya dikembalikan ke ranah hukum, gitu. Karena ini kan karena ada suatu perdebatan yang sengit, yang tidak menurut mereka tidak selesai-selesai, mereka bersumpah kepada Allah. Jadi berkira aku istilahnya orang Jawa, aku mentok iki wis gak iso ngomong karo liyane, ngomongi karo Allah lah gitu kan. Bersumpahnya karena Allah lah gitu. Mas, bagaimana dengan tempat yang menyediakan ritual tersebut kayak padepokan gitu? Ya itu kan buat kelihatan sakral aja. Kan beda dong kalau dilakukan di tengah sawah, dilakukan dengan sebuah padepokan, atau di dalam pondok pesantren, atau di dalam masjid, atau di dalam rumah, kan beda. Nah itu menciptakan sebuah kultur image, menciptakan sebuah hal-hal yang lebih sakral gitu ya, boleh-boleh aja itu mereka lakukan itu. Bicara sakral, kalau bicara sumpah Al-Quran perbedaannya gimana Gus? Ya sebenarnya sumpah demi Allah itu paling ideal dengan Al-Quran, itu paling ideal. Makanya sumpah mubahalah ini itu sebenarnya sudah mentok Pak, suatu perdebatan yang tidak ketemu ujungnya, akhirnya semuanya dikembalikan kepada Allah dengan bersumpah. Nah sumpahnya ini mentok ini Pak, sudah nggak bisa dilawan lagi karena sumpah mentok. Karena di dalam sejarah yang lama itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad juga di dalam posisi yang terakhir harus bersumpah dengan Allah, gitu.